Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Saputra, NIM 621140022. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji, dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Andi Sahri MKes selaku dosen pembimbing saya dan telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Standar Operasional Prosedur Penggunaan Perangkat Keamanan Pribadi River Tubing, Kalijuran, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Untuk latar belakang sendiri, masyarakat disibukkan dengan pekerjaan yang menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membutuhkan waktu luang tersendiri untuk menyegarkan tubuh dengan berbagai cara. Salah satu cara dengan berekreasi atau berpetualangan. Rekreasi akan membuat tubuh kembali segar dan fresh kembali. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga yang melibatkan aktivitas fisik dengan intensitas yang rendah, yang bersifat menyenangkan, yang dilakukan pada waktu yang senggang atau luang oleh seseorang ataupun kelompok untuk memenuhi kesenangan ataupun menyebabkan tubuh menjadi fresh dan bugar. Standar keamanan prosedur. Standar keamanan prosedur sendiri di mana dalam melakukan aktivitas olahraga rekreasi tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera ataupun kecelakaan. Sehingga kegiatan olahraga rekreasi dapat berjalan dengan lancar. Yaitu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mempunyai pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana sarana perangkat keamanan pribadi yang dimiliki wisata river tubing Kalijuran sudah layak atau sesuai standar pedoman. Yang kedua, apa saja sarana dan prasarana pendukung keamanan pribadi yang ada di river tubing di Kalijuran Kabupaten Kudus. Yang ketiga, apa hambatan dalam penerapan standar operasional prosedur penggunaan perangkat keamanan pribadi river tubing di Kalijuran Kabupaten Kudus. Dari pertanyaan tersebut, peneliti juga mempunyai tujuan dalam penelitian tersebut, yaitu antara lain satu, untuk mengetahui sarana dan prasarana perangkat keamanan pribadi yang digunakan di wisata river tubing Kalijuran. Yang dua, untuk mengetahui sarana dan prasarana pendukung keamanan pribadi di river tubing Kalijuran. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar operasional prosedur penggunaan perangkat keamanan pribadi pada river tubing Kalijuran. Setelah tujuan penelitian, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yaitu satu, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dijadikan kajian yang lebih mendalam untuk peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu bagi pengelola wisata dapat dijadikan masukan untuk pengembangan pelayanan yang profesional serta memiliki keunikan tersendiri dari wisata di tempat tersebut. Dan yang ketiga, bagi peneliti dijadikan sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana strata 1. Selanjutnya yaitu masuk ke kajian pustaka. Untuk kajian pustaka sendiri ada 6. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua olahraga, yang ketiga wisata river tubing, yang keempat konsep pariwisata, yang kelima standar operasional prosedur, dan yang terakhir adalah fasilitas. Analisis sendiri mempunyai arti yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Nah, yang kedua itu olahraga. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang melibatkan tubuh untuk mengembangkan dan mendorong potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang
sebagai individu ataupun kelompok untuk memperoleh rekreasi maupun kemenangan. Yang ketiga yaitu wisata river tubing. Wisata river tubing sendiri yaitu olahraga rekreasi yang dalam kegiatannya menggunakan ban karet atau ban bekas kendaraan mobil yang digunakan untuk menyusuri sungai, mengikuti arus dan jeram-jeram yang ada. Olahraga tubing hampir sama dengan olahraga rafting. Hanya pada olahraga rafting, perahu karet yang digunakan lebih besar. Tubing hanya dapat dilakukan dengan menggunakan satu ban dan satu orang, sehingga disebut sebagai single rafting. Yang keempat yaitu konsep olahraga pariwisata. Konsep olahraga pariwisata sendiri yaitu perpaduan antara olahraga dengan pariwisata atau disebut sport tourism. Dengan cara kegiatan wisata yang dilakukan dengan melibatkan aktivitas olahraga yang menyenangkan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan di daerah yang memiliki objek wisata. Yang kelima yaitu standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur yaitu serangkaian instruksi yang dibakukan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja yang ditetapkan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Yang terakhir yaitu fasilitas. Fasilitas sendiri yaitu segala perlengkapan atau penawaran yang diberikan oleh pengelola untuk konsumen yang dibutuhkan dari sebuah tempat wisata seperti peralatan maupun keamanan peralatan umum atau peralatan pribadi. Contohnya yaitu tempat penginapan, musola, tempat parkir, tempat bilas, tempat penitipan barang, dan lain-lain. Metode penelitian. Metode penelitian sendiri ada 3, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, dan sasaran penelitian. Yang pertama jenis penelitian, yaitu kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif etnografi atau model etnometodologi adalah model penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dari diri individu ataupun kelompok orang yang menjadi sebuah kelompok masyarakat kultural. Hanurawan 2016. Penelitian akan berupa kata-kata, gambar, data tersebut berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berupa catatan, gambar, dokumentasi, rekaman, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang sesuai fakta yang dilakukan selama kegiatan analisis standar operasional prosedur penggunaan perangkat keamanan pribadi river tubing kali jurang. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di objek wisata river tubing kali jurang Kabupaten Kudus. Sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini yaitu segala hal atau aspek yang berkenaan dengan penerapan standar operasional prosedur penggunaan perangkat keamanan pribadi river tubing kali jurang Kecamatan Gepok Kabupaten Kudus. Selanjutnya yaitu metode penelitian, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi sendiri yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap pengelola wisata river tubing. Yang kedua yaitu wawancara. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur dengan
menggali informasi dari narasumber. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi sendiri yaitu pencarian data untuk mendukung penelitian. Data dapat berupa gambar, catatan, rekaman, dokumen asli, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis reduksi data. Sebelum ke analisis reduksi data yaitu ada uji keabsahan data, yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Kepala Subbagian Dinas Kebudayaan Kabupaten Pariwisata dan Kabupaten Kudus. Selanjutnya yaitu Kepala Desa Jurang, Perangkat Desa Jurang, Pengelola Objek Wisata River Tubing, Pengelola Ketua Pokdarwis Rukun Pokdarwis Mahardika, dan yang terakhir adalah pengunjung wisatawan. Selanjutnya yaitu analisis data. Sebelum analisis data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian hingga menghasilkan data yang lebih baik. Yang pertama yaitu reduksi data, kedua penyajian data, tiga penarikan kesimpulan. Analisis data terbagi menjadi tiga yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan data dari catatan yang diperoleh peneliti di lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Sugiono 2015 halaman 341. Penyajian data dapat dalam penelitian ini adalah analisis standar operasional prosedur penggunaan perangkat keamanan pribadi River Tubing, Kali Jurang, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sendiri merupakan cara memberikan kesimpulan setiap data yang diperoleh dengan satu cara atau lebih sehingga memperoleh informasi yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan sendiri ada dua yaitu pertama standar operasional prosedur penggunaan perangkat keamanan pribadi River Tubing Kali Jurang. Yang kedua yaitu kondisi sungai di Jurang di wisata River Tubing Kali Jurang. Yang pertama yaitu paket wisata. Untuk hasil dari paket wisata ini sudah dibuat yaitu paket wisata biasa, reguler, khusus ataupun paket weekend atau weekday, di mana setiap paket itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan masing-masing. Yang kedua yaitu perangkat keamanan. Perangkat keamanan yang digunakan pada River Tubing yaitu meliputi perangkat keamanan pribadi ataupun individu dan perangkat keamanan yang umum meliputi kelompok. Misalnya perangkat keamanan pribadi yaitu helm, jaket, dan lainnya. Dan untuk yang perangkat keamanan umum seperti P3K, guide atau pemandu, terus tali tambang untuk berjaga-jaga jika ada yang terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu SOP pelayanan. SOP pelayanan sendiri yaitu saat
Saat pengunjung atau wisatawan datang, maka pengelola wajib memberikan pelayanan yang sesuai standar. Itu wisatawan datang disambut dengan mungkin dengan soft drink atau minuman, terus diarahkan ke reservasi atau kasir sebelum masuk ke dalam, sehingga mereka dapat check-in dulu untuk mengisi data dan melengkapi data-data yang diperlukan. Kemudian pengunjung diarahkan ke tempat base camp untuk beristirahat ataupun menaruh barang-barang yang sudah barang-barang dibawa. Kemudian pengunjung diarahkan untuk mengganti pakaian yang layak untuk kegiatan tubing. Setelah itu pengunjung akan dilakukan briefing, di mana dalam briefing itu untuk agar pengunjung lebih paham apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat melakukan kegiatan rafting ataupun tubing. Selanjutnya yaitu transportasi. Transportasi di sini masuk ke fasilitas pendukung, di mana pihak pengelola wajib menyediakan transportasi seperti mobil yang digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju ke titik spot awal untuk kegiatan tubing. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan kondisi sungai jurang di wisata river tubing Kali Jurang. Yang pertama yaitu ketersediaan alur sungai berjeram, 2 kondisi debit air, 3 ketersediaan ruang untuk kegiatan pengarahan, 4 akses jalan menuju tempat briefing, 5 akses lokasi memulai pengarungan, 6 akses jalan keluar dari lokasi sungai. Yang pertama yaitu ketersediaan alur sungai berjeram. Pada tempat wisata river tubing Kali Jurang, Sungai Jurang sendiri itu memiliki tiga tingkatan untuk jeramnya, yaitu jeram biasa, sedang, dan ekstrim. Bagi pengunjung yang tidak terlalu suka dengan yang ekstrim, dapat memilih paket yang alur sungai yang berjeram biasa maupun sedang dengan maksimal waktu yang ditempuh yaitu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Untuk yang memiliki adrenalin lebih dan juga mencoba hal baru dapat memilih paket yang jeram yang ekstrim, yaitu dengan maksimal waktu yang ditempuh yaitu 1 jam sampai 1,5 jam melihat kondisi debit air. Yang kedua, kondisi debit air. Kondisi debit air sendiri di wisata river tubing Kali Jurang itu melihat dari musim. Jika saat ini musim kemarau, jumlah debit air ini sedikit sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan tubing. Maka dari pengelola sendiri melakukan terobosan dengan membuat tubing untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu ketersediaan ruang kegiatan pengarahan. Pengelola sudah menyediakan tempat untuk briefing, yaitu pertama briefing di home base untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibawa. Yang kedua, briefing lagi di pos pertama sebelum turun ke sungai, di mana pengelola atau pemandu memberikan arahan-arahan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan selama proses pengarungan sungai. Yang keempat yaitu akses jalan menuju tempat briefing. Untuk akses jalan sendiri sudah beraspal. Namun untuk akses yang menuju ke aliran sungai masih menggunakan akses jalan setapak milik warga sekitar. Yang kelima yaitu akses lokasi memulai pengarungan. Untuk akses lokasi memulai pengarungan itu dimulai dari titik pos 1 di mana terdapat jembatan. Di situ para pengunjung diberikan briefing terlebih dahulu, kemudian
mereka jalan setelah memakai peralatan helm dan jaket pengaman, mereka diarahkan untuk satu persatu menuju ke sungai. Yang keenam yaitu akses jalan keluar dari lokasi sungai. Sebelum keluar dari sungai, jika ada yang pengelola atau pengunjung atau wisatawan yang tidak kuat, maka guide akan menarik membawa pengunjung ke tepi sungai. Guide sendiri itu atau pemandu itu dibagi menjadi tiga, guide bawah, guide atas, dan guide yang ikut mendampingi di samping. Yang keenam yaitu akses jalan keluar dari lokasi. Untuk akses jalan keluar dari lokasi itu setelah mencapai pos ketiga, maka pengunjung atau wisatawan diarahkan untuk naik satu persatu menuju ke titik penjemputan dari kendaraan. Sebelum menuju ke base camp, wisatawan atau pengunjung akan diberikan fasilitas seperti spot foto untuk pengambilan foto dan diberikan soft drink atau minuman. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah, pertama yaitu penelitian skripsi ini adalah yang pertama, penerapan SOP penggunaan perangkat keamanan pribadi river tubing di wisata river tubing Kali Jurang Gebek sudah baik, namun masih belum sesuai standar peraturan Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang standar wisata Arung Jeram. Kedua itu komponen penggabungan sarana dan prasarana yang ada di wisata river tubing Kali Jurang sudah cukup bagus. Mulai dari keunikannya, fasilitas yang ada, akses jalan menuju lokasi, dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata tersebut. Yang ketiga yaitu kondisi Sungai Jurang yang masih sangat alami dengan memiliki pesona yang masih sangat asri, di mana terdapat beberapa titik penyusuran yang masih ekstrim. Perlu adanya penataan yang lebih mendalam seperti akses jalan ke sungai, petunjuk arah, papan peringatan, sehingga memberikan kesan aman dan nyaman. Saran untuk pengelola objek wisata. Yang pertama yaitu pengelola wisata river tubing Kali Jurang Gebek disarankan untuk lebih melengkapi SOP perangkat keamanan, di mana perangkat keamanan itu terdiri dari helm, keamanan seperti helm, jaket yang lebih standar. Kemudian yaitu pengelola wisata river tubing Kali Jurang Gebek disarankan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dari guide atau pemandu. Yang ketiga, pengelola wajib wisata river tubing Kali Jurang Gebek disarankan untuk membuat manajemen yang baik dalam mengelola wisata. Yang keempat, pengelolaan wisata river tubing Kali Jurang Gebek disarankan untuk membuat sarana base camp sendiri. Yang kelima, pengelola wisata river tubing Kali Jurang Gebek disarankan untuk menata akses petunjuk jalan dari base camp ke sungai. Dan yang terakhir yaitu pengelola wisata river tubing Kali Jurang Gebek disarankan untuk lebih meningkatkan penataan kondisi sungai. Berikut lampiran wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kudus, wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua Pokdarwis Kabupaten Pokdarwis dan Ketua Pokdarwis Mardika Desa Jurang dan pengelolanya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.